apa kabar kalian semua di rumah? Puji Tuhan, semua baik, sehat, dan siap untuk bersekolah minggu. Halo adik-adik yang di rumah, pada pagi hari ini kita siap untuk bersekolah minggu? Sudah siap. Oke, anak-anak hebat. Tapi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala berkat kasih karunia yang Tuhan limpahkan terhadap kami. Terima kasih karena Tuhan masih menyayangi kami. Tuhan masih mengasihi kami sampai saat ini. Tuhan sebagai wujud kasih kami mau rajin bersekolah minggu. Kami mau mengikuti ibadah ini dengan tulus hati, supaya kami juga boleh Tuhan mengerti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah siap memuji nama Tuhan? Yuk kita semua bangkit berdiri. Kakak mau tanya dulu, semuanya yang di rumah sudah bangkit berdiri? Iya, puji Tuhan. Nah, kita mau bersama-sama bergoyang. Kita mau mengatakan perasaan kita kepada saudara kita. Kalau mungkin ada yang di rumah sedang dengan mama papanya atau sedang dengan kakaknya, boleh yuk diajak nyanyi. Kita boleh berpasang-pasangan, lalu kita mau nyanyikan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Semuanya kita goyang ya adik-adik. Yuk kita ungkapkan perasaan kita. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan ku kasihi kau
senang ya kalau kita boleh saling mengasihi satu sama lain. Apalagi kalau kita mengasihi saudara-saudara kita. Saudara kita itu siapa saja? Ya, kakak. Siapa? Adik, sepupu. Siapa lagi? Oh, teman kita yang di sekolah. Saudara kita tidak? Saudara kita. Semua kita yang dikasih Tuhan, kita saling mengasihi. Nah, ada lagunya nih. KASIH. Nah, apa itu? KASIH. Dibaca apa? Kasih. Betul sekali. Karena kita saling mengasihi, boleh nggak marah-marah sama temennya? Sukanya sedikit-sedikit. Aku sebel sama kamu. Aku marah sama kamu. Kalau kita masih sering marah, berarti kita belum punya kasih. Nah, yuk kita mau wujudkan kasih yang ada dalam diri kita melalui pujian ini. Dan mulai sekarang yang masih suka marah-marah, kita mau sedikit demi sedikit berubah supaya tidak menjadi pemarah. Yuk bersama-sama kita nyanyikan KASIH. Nanti ikuti gerakannya kakak ya. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Adik-adik, nah sungguh kalau kita itu boleh saling mengasihi, hidup kita ini tidak akan terasa hampa atau kosong, tapi ada sukacita yang di dalam hati kita terus bertumbuh karena kita hidupnya tenang kalau saling mengasihi itu. Kalau nggak punya musuh, senang nggak? Pasti senang, kita mau ketemu, nggak perlu takut. Nah, kita juga mau minta Tuhan Yesus selalu memberikan kasih, supaya kita selalu menerima ajaran kasih dari Tuhan Yesus dan kita membagikan kasih untuk sesama kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Bahasa Cintamu.
Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali saat ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih satu kesempatan yang indah untuk kami boleh merenungkan kembali firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan kali ini adalah bertema tentang mengasihi dan menghormati saudara. Nah, di sini siapa yang punya kakak atau adik? Wah, ada yang punya kakak, ada yang punya adik. Bagaimana sikap kita terhadap kakak atau adik kita?
Betul sekali, kita seharusnya menyayangi dan menghormati saudara kita. Ada kisah nyata yang sungguh indah. Diceritakan kisah tentang Griffin Scott dan Turner Scott. Wah, dua kakak beradik ini sangat saling menyayangi. Griffin kakaknya sangat mengasihi adiknya yang walaupun memiliki kelemahan tubuh, dia tetap mengasihinya dan dia tidak menganggapnya sebagai beban. Demikian juga Turner, dia sangat senang dengan kehadiran kakaknya karena selalu membuatnya tertawa. Kisah ini adalah kisah nyata dan sungguh contoh yang indah bahwa kakak beradik saling menyayangi. Tapi ada juga loh kakak beradik yang tidak saling menyayangi, bahkan akhirnya terlibat dalam perselisihan dan kebencian. Siapakah dia? Di dalam Alkitab tercatat dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Ceritanya gimana ya? Kita ingat bahwa Abraham memiliki anak bernama Ishak. Kemudian Ishak tumbuh dewasa dan menikah dengan seorang perempuan bernama Ribka. Kemudian setelah menikah lama, mereka tidak memiliki anak. Dikatakan dalam Alkitab, Ribka mandul. Ribka tidak bisa punya anak. Mereka sedih. Ishak pada zaman itu boleh mengambil wanita lain untuk dijadikan istri dan memiliki keturunan dari perempuan lain. Pada zaman itu boleh. Tapi tidak demikian dengan Ishak. Dia sungguh mencintai Ribka. Dengan pergumulan dia malah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikanlah anak kepada kami. Dan Tuhan menjawab doa Ishak. Pada akhirnya Ribka pun mengandung. Mereka senang sekali ya. Udah ditunggu-tunggu, akhirnya mereka memiliki anak juga. Dikatakan di dalam perutnya Ribka itu mereka saling bertolakan. Ternyata ada 2 anak. Ada anak kembar di dalam perutnya Ribka. Karena bertolakan, rasanya perutnya bergejolak. Ribka sampai mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, ini kenapa? Dan Tuhan menyatakan di dalam ayatnya yang ke-23, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Mendengar hal itu, Ribka juga sedih. Kenapa bertolakan? Tetapi ternyata ada 2 suku bangsa, yaitu yang Esau akan menjadi bangsa Edom dan Yakub akan menjadi bangsa Israel. Ternyata ada 2 bangsa di dalam perutnya Ribka saat itu. Dan tiba waktunya melahirkan. Esau lahir duluan. Dia terlihat kemerah-merahan dan kulitnya berburu. Kemudian lahirlah Yakub dengan memegang tumit kakaknya. Mereka akhirnya lahir. Dan benar, setelah mereka bertumbuh dewasa makin kelihatan benar-benar bertolakan. Esau adalah orang yang suka berburu. Dia suka tinggal di padang. Tetapi Yakub lebih suka tinggal di rumah. Dia adalah seorang yang tenang. Suka tinggal di kemah. Keduanya sangat bertolakan. Dan sayangnya orang tuanya memiliki selera masing-masing yang akhirnya menjadi pilih kasih. Ishak memang suka berburu dan suka makan daging buruan sehingga ia lebih sayang kepada Esau. Sedangkan Ribka ibunya lebih kasih kepada Yakub. Mereka memiliki selera masing-masing dan menjadi pilih kasih sehingga anak-anaknya tumbuh dalam persaingan untuk memperebutkan sayangnya ayah dan ibunya, juga perhatian papa dan mamahnya ini. Mereka menjadi berselisih, terlibat dalam persaingan yang tidak sehat.
suatu ketika mari kita baca dalam Alkitab kita ya, Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Nanti anak-anak membaca lengkap dari ayat 19 ya. Kejadian 25 ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apalah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan menjualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, anak-anak, kita lihat ya dari kisah ini bahwa Yakub mencoba merebut hak kesulungan dari Esau. Dengan caranya memanfaatkan kesempatan waktu Esau pulang dari berburu yang lagi capek dan lapar. Terus, wah ini kesempatan nih. Pasti dia lengah. Nah, Esau yang lagi capek, dia lihat masakannya Yakub. Wah, kok enak ya. Lapar, capek. Ada makanan enak. Lalu Esau meminta kepada Yakub. Nah, dalam hal ini coba siapa yang salah kalau begini? Yakub atau Esau? Oh, kita akan berkata, pasti Yakub yang salah nih. Yakub memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Masa orang lagi capek, lapar, malah disuruh menjual hak kesulungannya. Kan harusnya dia memberikan dengan tulus kepada Esau, kakaknya yang capek. Ini makanan, makanlah. Kamu kan capek dari padang setelah berburu. Iya kan? Yakub nih yang salah nih. Tunggu dulu. Esau yang salah. Kenapa? Karena Esau berkata, apa gunanya hak kesulungan? Anak-anak, hak kesulungan itu adalah hak istimewa dari Tuhan. Kenapa istimewa? Karena hak kesulungan diberikan kepada anak pertama dan mendapatkan hak yang begitu besar. Apakah itu? Yang pertama, dia akan menjadi tuan atas saudara-saudaranya. Yang kedua, hasil peternakannya akan melimpah. Dan yang ketiga, hasil pertaniannya juga subur, panennya banyak. Wow. Nah, tetapi Esau tidak menganggap hal itu penting. Dia malah menganggap ringan, kata Alkitab, atau kita sebut menganggap remeh. Dia menjualnya begitu saja hanya demi makanan. Wah, Esau nih yang salah nih. Bagaimana? Bagaimana anak-anak? Siapa yang salah? Iya, benar banget anak-anak. Kedua-duanya salah. Yakub dengan cara yang buruk, dengan cara yang tidak benar, dia merampas hak kesulungan kakaknya. Memang Esau memberikannya dengan ya sudah aku berikan. Berarti seolah-olah Yakub, loh kan Esau yang memberikannya. Aku tidak benar-benar memaksa atau menjahati bagaimana, kan enggak. Tapi itu tetap cara yang salah anak-anak. Tidak boleh kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Itu hal yang buruk. Yakub salah karena cara mendapatkan yang dia inginkan dengan cara yang salah. Kemudian Esau juga salah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hak istimewa kepadanya dan dia menyia-nyiakannya. Esau juga salah. Keduanya bersalah karena mereka bukannya saling menyayangi, saling mengasihi, tetapi malah memanfaatkan satu dengan yang lain. Mereka bersalah, tetapi kita bisa belajar dari kisah ini
bahwa seharusnya kita saling mengasihi dan saling menyayangi sebagai saudara. Iya, sebagai saudara yang saudara kandung adalah saudara yang Tuhan tempatkan dengan istimewa. Mereka adalah teman-teman seperjuangan kita seumur hidup. Kalau teman-teman TK bisa berganti, teman-teman SD berganti, teman SMP, teman SMA bisa berganti, silih berganti. Apalagi kalau sudah kuliah, tentu teman-temannya akan bisa jadi beda jurusan. Tetapi kalau saudara sekandung adalah teman seumur hidup, karena ikatan darah tidak bisa diputuskan. Sungguh indah ketika kita memiliki saudara, dan hendaklah kita mengasihi, menghormati satu dengan yang lain. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menegur kami, untuk kami terus belajar saling mengasihi, saling menghormati sebagai saudara. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang tulus, berikan kami hati yang mau bertumbuh dalam karakter kami yang penuh kasih, seperti Kristus yang sudah dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita ke sekolah Minggu secara online. Jangan bosan-bosan ya untuk sekolah Minggu secara online. Oke, selanjutnya kita akan membuat aktivitas. Aktivitasnya apa? Iya, membuat kartu ucapan. Kartu ucapan ini akan kita berikan untuk kakak atau adik. Kalau misalkan adik-adik adalah anak tunggal, bisa kalian adik-adik berikan kepada sepupu. Ya, karena kita akan mengatakan bahwa kita mengasihinya. Oke, langsung aja. Dan bahannya sangatlah mudah. Yaitu di sini Mbak Tias pakai kertas buffalo, karton ya. Kemudian ada lem, ada double tip, ada gunting, ada spidol. Nah, ini juga Mbak Tias bikin bentuk love ya, bentuk hati. Ini adik-adik bisa bikin pakai kertas lipat. Nah, di sini juga Mbak Tias membuat bentuk kupu-kupu. Ini ada 2 ya kupu-kupunya. Nanti kita akan tempelkan. Ya, langsung aja. Ini Mbak Tias pakai buffalo yang 1 lembar itu dibagi 2 ya. Jadi ukurannya segini. Oke, langsung aja. Kita akan membuat dalamnya dulu ya. Buka. Ya, kemudian ini adik-adik kertasnya ini kita sobek tidak beraturan ya. Terserah adik-adik. Untuk warna selera ya, adik-adik mau pakai warna apa aja nggak apa-apa ya. Tidak beraturan, dan kita akan tempelkan di pojok sebelah sini. Kita kasih lem. Boleh dikasih ini juga ya. Kecil aja. Tidak beraturan gini adik-adik, seninya di sini ya. Tulisannya yaitu maafkan jika aku pernah
adik-adik kata-katanya, maafkan jika aku pernah menyakiti hatimu. Aku mengasihimu, ya. Kemudian kita akan tempelkan ini ya, hati bentuk hati ya, love. Ini tempelkan adik-adik di mana aja, nggak apa-apa, terserah. Terus kemudian ini Mbak Tia juga tambahkan love. Ini ada 2 love, 2 kertas bentuk hati ya. Mbak Tia tambahkannya ini 2 gini ya, 2 gini Mbak Tia tambahkan di tengahnya. Kemudian ditambahkan ini sama bukan pasangannya ini. Ya, ditiup-tiup jadinya seperti ini adik-adik. Nah, ini Mbak Tia juga akan tambahkan love-love yang lainnya. Sini. Kemudian X. Sini. Ini Mbak Tia kasih. Terus kemudian bagian depannya ini kalau dilipat nanti dia bisa kayak gini ya adik-adik. Nah, depannya sama kita akan ini Mbak Tias pakai warna pink ya, warna beda ya. Sama kayak tadi kita sobek. Ini Mbak Tias gini aja. Ini boleh disobek boleh ya adik-adik. Nah, buat bentuk yang seperti apa. Kita sambungkan di sini. Terus nih yang kupu-kupu Tias tadi bikin 2 sama kita akan beri lem ujungnya, terus kita akan tempelkan di sini. Terus kita akan kasih nama 2 untuk
Tias namanya? Mbak Linda. Kak Linda. Kakak adik boleh ya? Ini dia kartu ucapannya. Untuk hiasannya, ya dia boleh biasanya meniru Mbak Tias yang seperti ini kartunya, atau adik-adik bikin sesuai kreatif adik-adik sendiri juga nggak apa-apa. Oke, tadi kata-katanya apa? Maafkan jika aku pernah menyakiti hatimu. Aku mengasihimu. Oke, Mbak Tias tunggu. Bye-bye. God bless you. Nah adik-adik, setelah kita tadi bersama-sama pujian, lalu kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah membuat aktivitas. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menyertai kami Tuhan di setiap kegiatan, setiap semua yang kami lakukan di hidup ini. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa supaya kami semua bisa menjadi anak yang patuh kepada orang tua, takut kepada orang tua, takut akan firman Tuhan, dan kami semua bisa menjadi saudara yang saling mendukung kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Kami serahkan semua doa kami di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus kami. Amin. Ketemu lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah usai. Saatnya kita untuk berpisah hari ini, tapi jangan lupa minggu depan tetap rajin ke sekolah minggu. Kita boleh ikut onsite, ataupun yang tidak bisa berangkat onsite, kita tetap bisa mengikuti ibadah secara online. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.